Halo semuanya, kenalin nama gua Gabriel. Dan pertama-tama gua mau say thank you dulu buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan gue berharap kalian nonton, kalian pantengin video ini sampai habis. Karena kenapa? Karena gue lagi seneng banget. Video ini adalah video pertama gua di YouTube. Di video gue yang pertama ini, gue bakal bahas tentang bagaimana kita berkreasi untuk Dia. Jadi gue bakal bahas tentang teologi dan gue bakal bahas tentang multimedia. Dan bagaimana multimedia ini dapat berguna, bermanfaat untuk teologi. Itu dia. Jadi pertama-tama kita bakal bahas mulai dari definisi kedua istilah ini. Definisi yang pertama yaitu definisi teologi. Apa itu teologi? Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos dan logos. Theos artinya Tuhan, sedangkan logos artinya pengetahuan atau ilmu. Yang jadi berarti teologi adalah ilmu ketuhanan atau ilmu tentang Tuhan. Dan seorang teolog bernama Leon Morris, dia mengutip pengertian teologi dari The Shorter Oxford Dictionary, yaitu teologi didefinisikan sebagai studi atau ilmu untuk mengenal Allah, hakikat Allah, sifat-sifat Allah, serta hubungannya dengan manusia dan semesta alam. Dan kalau kita melihat semua istilah ini, teologi merujuk kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Itu definisi teologi. Yang kedua, definisi multimedia. Multimedia secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu nous dan medium. Nous artinya banyak, beragam, dan bermacam-macam. Sedangkan medium, media itu berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Dan kalau kita lihat di Heritage Electronic Dictionary, kata medium ini diartikan sebagai alat untuk mempresentasikan, mendistribusikan informasi. Dan ada seorang ahli, Vaughan namanya, dia mengatakan multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dikirim melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital. Jadi dari semua pengertian multimedia tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa multimedia adalah sebuah media presentasi yang menggabungkan teks, audio, dan visual secara bersama-sama. Itu dia, kita telah membahas definisi dari teologi dan definisi dari multimedia. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan kedua hal ini? Kenapa gue bahas teologi dan multimedia? Sebenarnya gue udah singgung tadi di awal, yaitu bagaimana kita mau berkreasi untuk Dia. Kita harus sadar bahwa zaman sekarang ini multimedia itu atau teknologi sangat berdampak, sangat berpengaruh di dalam setiap aspek kehidupan kita. Termasuk di dalam teologi, dalam kita menyebarkan Injil. Oleh sebab itu gue bakal bahas yang tadi gue bilang, berkreasi untuk Dia. Nah, dimana kita tahu bahwa di masa-masa pandemi saat ini banyak hal yang harus kita lakukan di rumah. Dan tentunya kita memerlukan multimedia ini untuk dapat membantu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena kenapa? Biasanya kita pergi ke gereja itu secara offline, tapi sekarang kita dibatasi karena ada larangan untuk berkumpul bersama-sama. Dan multimedia adalah salah satu cara kita untuk dapat beribadah seperti biasa, sekalipun kita di dalam rumah. Secara khusus, kali ini gue akan membahas tentang YouTube. Kenapa gue bahas tentang YouTube? Karena gue buat video di YouTube. Nah, gue kemarin cari-cari data dan gue temukan suatu yang mengejutkan nih. Kenapa? Karena YouTube ternyata menempati urutan teratas sosial media terpopuler di Indonesia. Wow.
YouTube berhasil menjaring 170 juta pengguna atau 93,8% dari total keseluruhan populasi 181,9 juta pengguna internet di Indonesia yang mulai dari usia 16 sampai 64 tahun. Wow. Hal ini seharusnya menjadi keuntungan buat kita, terutama orang-orang percaya, untuk kita memuliakan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari YouTube ini, yaitu kita bisa membuat ibadah live streaming, kita dapat membuat konten-konten, terutama konten-konten rohani, konten-konten pengetahuan Alkitabiah untuk orang-orang. Salah satu hal yang bakal gua notice banget yaitu tentang wadah penginjilan. Kalian tahu kalau kita menggunakan YouTube sebagai wadah penginjilan, hal ini akan membuat penginjilan itu akan semakin efisien. Kenapa? Karena biasanya kalau kita penginjilan kan, kita datang ke rumah-rumah. Kita datang ke rumah-rumah atau kita menjumpai orang-orang di luar sana secara langsung. Dan itu butuh tenaga yang sangat banyak. Tetapi dengan YouTube, kita dapat lebih efisien dalam melakukan penginjilan. Kita dapat membuat video-video tadi, video-video Alkitabiah tadi, dan itu akan menjangkau lebih banyak orang secara cepat, secara efisien. Dan pada akhirnya, gue menantang kalian semua yang menonton video ini untuk sama-sama kita berkreasi untuk Dia. Kita membuat konten-konten yang baik dan tentunya memberkati sesama kita. Dan tunggu apa lagi? Waktunya mulai dari sekarang. Jadi sekian video dari gua harap video ini dapat bermanfaat buat kalian semua, menambah wawasan kalian dan dapat memberkati kalian semua. Dan gue mohon yang terakhir kalinya untuk kalian dukung channel ini. Kalian bisa subscribe, kalian bisa like video ini jika kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.